Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya telah kita bahas tentang tauhid rububiyah. Ya, masih ingat artinya apa? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam apa? Penciptaan, terus kepemilikan dan pengaturan. Nah, itu pengertian tauhid rububiyah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang memiliki, yang merajai ya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Nah, itu tauhid rububiyah. Tetapi tauhid rububiyah ini bukan menjadi apa? Tujuan utama para rasul itu diutus kepada umat manusia. Yang menjadi tujuan utama para rasul diutus kepada umat manusia itu apa? Untuk menyampaikan tauhid apa? Tauhid uluhiyah yang akan kita bahas ini ya. Karena orang-orang musyrik ya, banyak di antara mereka yang mentauhidkan Allah di dalam perkara rububiyah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab siapa? Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan menciptakan segala makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, mereka akan menjawab siapa? Allah. Dan kalau ditanya siapa yang memberi rizki, jawabannya siapa? Allah. Mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Tetapi mereka jatuh di dalam perkara tauhid uluhiyah ya. Mereka meyakini pencipta itu Allah, yang menguasai itu Allah, yang mengatur segala urusan itu Allah, tetapi kemudian mereka jatuh pada kesyirikan ya. Mereka malah menyembah, beribadah kepada selain Allah ya, kepada berhala-berhala, ada yang kepada dewa-dewa, ada yang kepada malaikat, ada yang kepada nabi ya, pada matahari, pada bulan, dan seterusnya. Jadi mereka menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk ya, waliyadzubillah. Maka oleh karena itu Allah mengutus ya para nabi, para rasul untuk menyampaikan dakwah tauhid ya, yaitu apa? La ilaha illallah. Tuh dalilnya surat An-Nahl ayat 36. Nah, nanti harus dihafal ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Jadi setiap umat manusia dari zaman ke zaman itu diutus kepada mereka seorang rasul, sampai kemudian datang rasul yang terakhir, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, para rasul ya. Dan sama dakwahnya, intinya adalah menyampaikan tauhid la ilaha illallah, agar menyeru kepada umat manusia ya, menyampaikan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jadi beribadalah hanya kepada Allah dan tinggalkan segala peribadatan selain Allah. Nah, ini tauhid uluhiyah. Coba dengarkan dan ikuti ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Artinya bareng-bareng 1, 2, 3. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Oke, masya Allah. Oke, barakallahu fikum, masya Allah ya.
Nah, kemudian pengertiannya apa tauhid uluhiyah? Apa di situ? Hah? Ifradullah bil ibadah. Singkat pengertiannya. Ya, kalau nanti ada pertanyaan apa itu tauhid uluhiyah, jawabannya adalah ifradullahi bil ibadah. Artinya mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ya. Jadi mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah di dalam segala macam ibadah. Coba kalian sebutkan apa saja ibadah. Contoh ibadah apa saja? Sholat, puasa, zakat, terus apa lagi? Haji, terus apa lagi? Bersedekah, terus berdoa, terus berkurban, menyembelih hewan kurban. Nah, semua ini ibadah. Maka hanya boleh ditujukan kepada siapa? Dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang sholat, sujud ruku kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat apa? Syirik. Kalau ada orang dia berdoa minta-minta kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Waliyadzubillah. Terus ada orang dia bersedekah, tapi sedekahnya bukan di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah, maka dia jatuh pada perbuatan syirik. Contohnya sedekah ke laut, atau sedekah kemana? Ke gunung, ke bumi, ya, ke Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ya, ini tidak boleh. Ya. Kemudian apalagi menyembelih hewan kurban. Maka ini ditujukan untuk siapa? Untuk Allah, ibadah kepada Allah. Tidak boleh kita menyembelih kurban untuk apa? Dipersembahkan kepada jin, kepada dukun, ya, kepada berhala-berhala. Ini tidak boleh. Waliyadzubillah. Ya. Nah, terus tuh kalian garis bawahi di sini. Nah, ditandain. Kalau ditanya apa perbedaan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, nah garis bawahi. Tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya, kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan kita, ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mengesahkan Allah di dalam penciptaan, bahwa hanya Allah yang menciptakan. Kemudian kita mengesahkan Allah di dalam kepemilikan, kepenguasaan, bahwa semua yang ada di alam semesta ini dimiliki dan dikuasai oleh Allah. Ya, kemudian juga apa? Pengaturan, kita mengesahkan Allah bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diatur secara baik, secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid uluhiyah yaitu berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan, bahwa setiap ibadah kita itu harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya sebagai objek yang kita ibadahi, ya, sebagai Rob, ya, sebagai Tuhan yang kita sembah, yang kita ibadahi. Dalilnya apa? Di situ surat apa? Lihat di buku, ada di buku ayat 30, halaman 32 Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 5. Bunyinya apa? Bareng-bareng baca 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya Allah yang kami sembah dan hanya kepada Allah yang meminta pertolongan. Oke, barakallahu fikum. No, kata Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di surat Al-Fatihah. Ya, setiap kita membaca ayat ini ketika kita sholat berulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagai ungkapan apa? Ikrar kita kepada Allah, ya, persaksian kita kepada Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah. Kami menyembah, kami beribadah itu hanya kepada Engkau ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju, ya, dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, dan juga hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju di dalam setiap permohonan dan permintaan.
ya yang kita mohonkan, ya yang kita pinta. Kemudian apa di situ? Tauhid uluhiyah semakna dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi kalau kita mendengar istilah tauhid uluhiyah, maka ingatlah kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Hah? Ya, jadi la ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi hanya Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain yang diyakini oleh manusia, ya, yang mana mereka ada yang meyakini apa? Tuhannya itu berhala, ada yang meyakini Tuhannya itu malaikat, ada yang meyakini Tuhannya itu nabi, ada yang meyakini Tuhannya itu apa? Matahari, ada yang meyakini Tuhannya itu apa? Dewa-dewa, patung-patung, pohon, kuburan dan lain sebagainya. Maka semua ini Tuhan-Tuhan yang benar atau salah? Hah? Salah. Tuhan yang benar itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengingkari semua Tuhan-Tuhan itu, ya. Kita hanya menetapkan bahwa Tuhan yang benar itu hanya Allah. Maka ibadah kita hanya untuk Allah. Tuh niat ikhlas, ya, mengikhlaskan semua ibadah, memurnikan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba halaman 33-nya dilihat di situ. Ya, dalilnya surat Luqman ayat 30. Coba baca bareng-bareng 1, 2, 3. Dzalika bi annallaha huwal haq annama dunihil batil. Artinya 1, 2, 3. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ya, surat Luqman ayat 30, dzalika bi annallahu huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Jadi demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan, ya, yang sebenarnya, ya, sesembahan yang sebenarnya, Tuhan yang paling berhak untuk diibadahi. Jadi Tuhan yang sebenar-benarnya. Adapun apa yang mereka sembah selain Allah, maka itu adalah batil. Apa artinya batil? Salah, keliru, ya, tidak benar. Ya, jadi kalau ada orang menyembah selain Allah, berarti itu adalah batil, salah, tidak benar, keliru. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Ada orang nyembah-nyembah apa? Patung. Kemudian kalian ngikuti. Boleh tidak? Tidak boleh. Bahkan sekedar mengucapkan tidak boleh, ya. Ngucapin selamat kepada ibadah orang-orang musyrik tidak boleh. Ya. Ya. Kemudian, ya, kita penting mempelajari tauhid uluhiyah ini agar kita tidak jatuh kepada apa? Lawannya tauhid apa? Syirik, kesyirikan, ya, waliyadzubillah. Karena banyak, ya, orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu sebagai pencipta. Ya, banyak enggak? Coba kita lihat di masyarakat kita, di tempat tinggal kita, banyak orang yang meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan, terus Allah yang memberi rizki, terus apa lagi? Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan kesehatan, dan seterusnya. Tetapi ketika mereka beribadah, mereka malah menyekutukan Allah. Coba kalian pernah lihat enggak? Coba siapa yang pernah lihat? Mungkin di masyarakat kalian ketika atau di tempat tinggal kalian pernah melihat ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Coba siapa yang pernah melihat? Contohnya apa? Apa? Ali berdoa kepada apa?
Yesus. Nah, berdoa kepada Yesus atau Nabi Isa, ya. Nah, ini adalah kesyirikan. Marvin apa? Apa tuh? Percaya ada carli-carli juga nyembah Yesus. Oh iya, nggak boleh ya. Seperti apa lagi? Ramalan-ramalan itu termasuk apa? Percaya ke zodiak. Oh iya, kayak Scorpio, terus apa lagi? Aries, terus apa lagi? Hah? Nah, ini tidak boleh ya, percaya dengan hal-hal yang begituan ya. Tidak boleh ramalan-ramalan ya. Ini bagian dari kesyirikan kalau kita mempercayai hal tersebut ya, waliyadzubillah. Nah, seperti firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun. Kalau kita bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab siapa? Allah. Tapi kenapa kemudian mereka berpaling dari mentauhidkan Allah, malah mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Ya waliyadzubillah. Tuh baca contohnya, coba bareng-bareng halaman 34 yang ditandain. Coba baca bareng-bareng. Fokus. Baca, jangan fokus yang lain. Baca 1 2 3. Contohnya. Kaum musyrikin beragama Nabi alaihi salatu wassalam, mereka beribadah kepada Allah Ta'ala seperti haji, tawaf, zakat, zikir kepada Allah Ta'ala, berpuasa dan lain-lain. Akan tetapi di samping itu mereka juga beribadah kepada selain Allah. Nah, tuh. Jadi orang-orang musyrik pada zaman Nabi, mereka melakukan ibadah tidak? Hah? Melakukan ibadah. Contohnya apa di sini? Ibadah apa? Hah? Duduk yang rapi. Seperti apa ibadah apa? Haji, tawaf, sedekah, zikir, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi ternyata bersamaan dengan itu mereka juga beribadah kepada apa? Kepada berhala. Di sana ada namanya Lata, Uzza, Manat. Ya waliyadzubillah. Ini tidak boleh ya. Makanya ketika mereka didakwahi oleh Nabi SAW untuk mengucap la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena mereka orang-orang Arab itu ngerti ya kalimat la ilaha illallah. Kalau seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia harus mengamalkan isi kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Apa yang tadi Ustaz sampaikan? La ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti semua Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh manusia kita tiadakan, kita ingkari. Tidak ada Tuhan-Tuhan itu. Berhala bukan Tuhan, Buddha bukan Tuhan. Terus apa lagi? Malaikat bukan Tuhan, Nabi ya, Nabi Isa atau Yesus bukan Tuhan. Terus apa? Pohon bukan Tuhan. Terus apa? Sapi bukan Tuhan. Terus apa lagi? Kuburan bukan Tuhan. Semua yang diyakini sebagai Tuhan ya oleh manusia, maka kita ingkari itu. Tidak, itu semua bukan Tuhan. Illallah, tetapi kemudian kita tetapkan bahwa Tuhan itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tuh, perhatikan. Kalau seseorang, nih, ini kalian harus perhatikan. Makanya Ustaz sering menyampaikan tidak boleh bercanda mengambil harta benda punya orang lain. Karena apa? Seseorang kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak boleh dia dizolimi. Tidak boleh harta bendanya dicuri. Ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan kepada saudara-saudara muslim kita. Kalau dia adalah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita tidak boleh menumpahkan darahnya. Tuh, siapa di sini yang pernah bercanda sampai menyakiti temannya sampai temannya berdarah? Hah? Ada? Nah, ini tidak boleh, ini bahaya ya. Tidak boleh menumpahkan darah orang lain ya. Makanya kalau bercanda harus dijaga. Tidak boleh sampai kemudian berlebihan membuat darah orang lain bercucuran, tidak boleh. Terus siapa yang pernah bercanda? Perhatikan, ngambil barang punya temannya. Hah?
tidak boleh. Meskipun sekedar bercanda tidak boleh, apalagi serius. Ngelihat barang temennya, ya ada roti di tas temennya diambil, dimakan, atau ada uang di tas temennya diambil, ini tidak boleh. Atau sekedar pulpen punya temennya, tidak boleh diambil, ya. Pernah ada kisah orang soleh dahulu, dia solih, dia kemudian mati. Ketika mati, ternyata ada temennya, bestinya, ketika tidur dia bermimpi ngelihat temennya yang soleh ini yang mati. Dia ngelihat temennya yang soleh ini itu ada di pintu surga, dia tidak bisa masuk surga. Terus temennya ini ya menyamperi si bestinya ini yang mimpi ini, hei sahabatku, kenapa kau berdiri di pintu surga? Kenapa engkau tidak masuk? Apa yang menghalangimu tidak bisa masuk ke dalam surga? Terus kata temennya ini, wahai sahabatku, aku pernah minjem ya satu benda kepada si fulan, kemudian belum aku kembalikan. Ya, benda itu ada di lemariku di balik baju. Tolong kamu pergi ke rumahku, ya, dan tolong carikan, minta kepada penghuni rumah supaya mengambil barang itu dan engkau kembalikan kepada si fulan. Ketika temennya ini, bestinya ini yang mimpi bangun, dia terkejut kaget. Temanku tadi tidak bisa masuk surga karena gara-gara satu benda yang pernah dia pinjam belum dikembalikan. Akhirnya temennya ini pergi ke rumah, ya, temannya yang soleh ini yang sudah mati. Kemudian ternyata betul di lemarinya ada benda, ya, yang belum dia kembalikan. Kemudian diambil dan kembalikan kepada si fulan yang pernah dia pinjam. Tuh, gara-gara cuma satu benda, seseorang tertahan tidak bisa masuk surga. Itu pinjam padahal loh, bukan nyuri. Lalu bagaimana dengan orang yang mencuri, ya, satu pulpen atau benda-benda kecil, kalau itu punya orang lain maka tidak boleh kita sembarangan mengambilnya. Ini bahaya, ya. Meskipun ibadah kita banyak, tapi kalau kita pernah mengambil barang orang lain, meskipun itu benda yang kecil, kemudian kita tidak mengembalikan, atau apalagi kita mencurinya, maka ibadah kita akan menjadi tidak bermanfaat sampai nanti kita mengembalikan itu, ya. Kalau tidak bisa di dunia, nanti di akhirat kita akan dituntut, ditagih oleh orang yang punya benda tersebut yang kita ambil atau yang kita curi, ya. Waliyadzubillah. Maka hati-hati, ya. Ustaz sering sampaikan kepada kalian, hati-hati ketika bercanda, tidak boleh sampai melukai temannya, apalagi sampai darahnya keluar, tidak boleh. Atau bercanda mengambil barang temannya, tidak boleh, ya. Mengumpetin, apalagi sampai menghilangkan, ini tidak boleh. Yang pernah, maka minta maaf atau langsung diganti. Siapa yang merasa pernah mengambil barang temannya, minta maaf ke temannya. Atau kalau barang itu kemudian rusak atau hilang, atau kalian sudah makan habis, maka kembalikan, ya, dengan uang atau dengan benda atau makanan yang serupa, ya. Bahaya nanti kalau di akhirat gimana dituntut, ya. Misalkan si Yanto dulu pernah ngambil bakwan di kantin, ya. Dia mengambil bakwannya 5, tapi bilangnya berapa ke ibu kantinnya? Ibu kantin, tadi aku makan bakwan 2. Padahal dia sudah makan 5, berarti 3 bakwan belum dia bayar. Nah, nanti di akhirat ketika Yanto, dia orang soleh, banyak ibadahnya, tapi ketika mau masuk surga ternyata ditahan oleh Allah. Nanti dulu kamu pernah punya apa? Hutang, ya. Pernah ngambil bakwan 5, tapi 3 bakwan belum kamu bayar. Nah, nanti di sana dikisos, ya. Diputuskan perkaranya dengan ibu kantin. Bagaimana ibu kantin? Nanti dibayar dengan pahala-pahala kebaikan dari si Yanto. Kalau kebaikannya banyak, maka bisa untuk membayar itu. Tapi kalau kebaikannya ternyata tidak bisa untuk membayar 3 bakwan itu nanti di akhirat, maka dosa-dosa ibu kantin ditimpakan kepada si Yanto. Dan nanti Yanto karena dia membawa dosa, maka akan dijebloskan ke dalam neraka waliyadzubillah. Tuh, hati-hati, ya. Oke, barakallahu fikum jami'an. Nanti kita lanjutkan pada PAI berikutnya. Sebelum
Ustadz bertanya-tanya, silakan yang mau bertanya. Ayo, seperti biasa yang bertanya insya Allah akan dapat poin dari Ustadz.